Pai dan aku membutuhkan kerja sama dengan orang-orang pandai, terutama sekali engkau. Apakah seorang dengan kepandaian seperti engkau ini tidak pula mempunyai cita-cita tinggi untuk mencapai matahari dan bulan? Ataukah hanya menanti kematian begitu saja, membusuk di tempat pertapaanmu di rawa bangkai? Hai hai hik, aku sudah mendengar pula akan usahamu yang bercita-cita luhur. Karena itu pula aku tertarik dan datang ke sini. Akan tetapi sebelum kita bicara tentang kerja sama dan cita-cita, kita harus menentukan dulu siapa di antara kita yang patut memimpin dan siapa pula yang harus taat. Maksudmu? Tekuat Lin memandang tajam dengan alis berkerut. Kita bekerja sama, itu pasti. Dan kalau kita berdua sudah bekerja sama, di tangan kita kaum wanita, tentu segalanya akan berhasil baik. Lihat saja keadaan di istana kerajaan. Seorang selir mampu mengemudikan seluruh kendali pemerintahan. Akan tetapi untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di antara kita, perlu diketahui sekarang juga. Bagus. Dengan lain kata-kata engkau menantang untuk kita mengadu kepandaian, ya? Kiamo Caili, engkau seperti seekor katak dalam sumur. Majulah. Kuat Lin membanting kakinya ke atas tanah dekat pusaka Butong Paidan. Tongkat yang menancap setengahnya lebih itu mencelat ke atas seperti didorong dari bawah tanah, lalu tongkat itu disambar dan dipegangnya. Kiamo Caili mengangguk-angguk. Hebat memang Sinkang Mu, Pangcu. Akan tetapi jangan kau salah sangka. Sekali ini aku benar-benar menyadari bahwa usiaku sudah makin tua dan aku perlu memperoleh kedudukan yang akan menjamin masa tuaku sampai mati. Kita hanya mengukur kepandaian, bukan bertanding sebagai musuh, hanya untuk menentukan tingkat siapa yang lebih tinggi di antara kita berdua. Mendengar kata-kata ini, berkurang panas hati Kuat Lin dan teringat lagi dia bahwa betapapun juga, dia membutuhkan tenaga bantuan wanita iblis yang terkenal sebagai datuk kaum sesat ini. Kalau dia dapat menarik wanita ini sebagai pembantu, tentu akan banyak tokoh kaum sesat yang dapat ditariknya untuk membantu tercapainya cita-citanya. Baiklah kalau begitu, Kiamo Caili. Mari kita mulai. Pangcu, awas serangan pedang payungku. Kiamo Caili berseru. Belum selesai ucapannya, tubuh Kiamo Caili sudah menerjang ke depan, didahului oleh bayangan hitam dari pedang payungnya yang terbuka dan menyembunyikan gerakannya. Ujung payung berbentuk pedang itu menusuk, sedang payung itu sendiri berputar mengaburkan pandangan mata lawan. Namun dengan tenang saja Kuat Lin menggerakkan tangan kirinya. Dengan telapak tangan terbuka dia mendorong ke depan sehingga hawa pukulan Sinkang yang hebat menyambar dan membuat payung itu seperti tertiup angin keras dan menahan daya serang ujung payung yang seperti pedang. Kemudian disusul dengan gerakan tongkat pusaka di tangan Kuat Lin yang menyambar dari samping dengan dahsyatnya. Plak! Cering-cering! Tongkat itu mula-mula ditangkis dengan kuku tangan Kiamo Caili yang tadinya hendak mencengkeram dan merampas tongkat. Namun tongkat sudah ditarik kembali dan langsung mengirim hantaman 2 kali berturut-turut yang dapat ditangkis kembali, kali ini oleh pedang di ujung payung. Maklum akan kehebatan lawannya, Kiamo Caili bergerak cepat sekali dan dia sudah mainkan ilmu pedangnya yang luar biasa, yaitu Tiatmo Kiam Hoat, ilmu pedang payung besi. Kalau saja Kuat Lin belum mewarisi ilmu-ilmu yang amat tinggi tingkatnya dari Pulau Es, tentu dia bukanlah lawan Kiamo Caili yang lihai sekali itu. Akan tetapi, karena Kuat Lin kini telah menjadi seorang yang berilmu tinggi, maka dia dapat mengimbangi permainan lawannya dan terjadilah pertandingan yang amat seru dan seimbang. Kiamo Caili memang luar biasa lihainya. Tidak percuma dia menjadi seorang datuk kaum sesat, seorang tokoh golongan hitam yang ditakuti seperti seorang iblis betina yang kejam dan berilmu tinggi. Tidak hanya ilmu pedangnya yang lain daripada yang lain. Permainan pedang dengan gerakan tangan yang terlindung dan tersembunyi oleh payung hitam itu jauh lebih praktis dan berbahaya daripada menggunakan perisai.
Di samping ilmu pedangnya, tangan kirinya juga merupakan senjata yang amat berbahaya dengan kuku-kukunya yang panjang dan mengandung racun. Ini semua masih dilengkapi lagi dengan rambutnya yang hitam panjang, karena rambutnya ini seperti ular-ular hidup, dapat dipergunakan untuk menotok, melecut, atau melibat. Akan tetapi, tidak percuma pula Tekuat Lin pernah menjadi istri seorang manusia yang disohorkan seperti setengah dewa, yaitu Han Tiong yang sukar diukur lagi tingkat kepandaiannya. Tidak percuma selama 10 tahun bekas murid Bu Tongpai ini digembleng di Pulau Es, apalagi telah mewarisi kitab pusaka Pulau Es yang telah dilarikannya. Yang jelas, dalam hal tenaga sinkang, dia masih menang setingkat dibandingkan dengan Kiamo Chai Li. Tenaga sinkangnya adalah hasil latihan di Pulau Es, maka dia telah dapat menyedot tenaga inti salju, yaitu Swatim Sinkang. Tenaga sinkang ini mengandung hawa dingin, sehingga dapat membekukan darah lawan yang kurang kuat ketika beradu tenaga dalam. Selain menang dalam tenaga sinkang, juga dasar ilmu silatnya lebih sempurna daripada dasar ilmu silat Kiamo Chai Li yang sesungguhnya merupakan gabungan ilmu silat campur aduk. Demikianlah, pertandingan itu berlangsung sampai 100 jurus lebih dengan amat serunya. Kiamo Chai Li menang keanehan senjatanya dan menang pengalaman bertanding. Akan tetapi kelebihannya ini menjadi tidak berarti karena dia kalah tenaga sinkang, sehingga setiap serangan dan desakannya dapat dibuyarkan oleh hawa sinkang dari dorongan telapak tangan Tekuat Lin. Akhirnya iblis betina ini harus mengakui keunggulan lawan. Sebagai seorang ahli dia maklum bahwa kalau dilanjutkan, salah-salah dia akan menjadi korban hawa Swatim Sinkang yang mukjizat. Maka dia meloncat ke belakang dan berseru, "Cukup, Pancu. Kepandaianmu hebat, engkau pantas menjadi Ratu Pulau Es, pantas menjadi ketua Bu Tongpai dan biarlah aku membantumu dalam kerja sama kita." Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Kuat Lin mendengar ini. Dia lalu menghampiri Kiamo Chai Li, menggandeng tangan wanita itu dan memperkenalkan kepada Sui Liang, Sui Nio, dan Han Buong. Kemudian dia mengajak sahabat baru itu memasuki gedungnya, dan sambil menghadapi hidangan lezat kedua orang wanita lihai ini bercakap-cakap dan mengadakan perundingan untuk bekerja sama. Ternyata mereka cocok sekali dan memang keduanya merindukan kedudukan yang mulia dan terhormat. Maka dalam perundingan ini Kiamo Chai Li dianggap sebagai pembantu utama dan tangan kanan Kuat Lin. Bahkan rawa bangkai yang terletak di kaki pegunungan Luliangsan itu dijadikan markas kedua, di mana kelak akan dilakukan semua pertemuan dan perundingan rahasia. Benar saja seperti yang diharapkan. Setelah Kiamo Chai Li menjadi pembantunya, banyaklah kaum sesat yang bergabung dan menyatakan suka bekerja sama. Biarpun tidak resmi, mulai saat itu Tekuat Lin bukan hanya menjadi ketua Bu Tongpai, akan tetapi juga diakui sebagai datuk kaum sesat nomor 1. Hubungan rahasia yang diadakan oleh Tekuat Lin dengan para pembesar kota raja menjadi makin luas. Diam-diam persekutuan ini mulai mengatur rencana pemberontakan untuk menggulingkan kaisar. Dari para pembesar yang mengharapkan bantuan orang-orang Kang Ou inilah Kuat Lin memperoleh bantuan keuangan sehingga Bu Tongpai menjadi makin kuat, dan wanita lihai ini dapat menarik banyak tenaga bantuan orang pandai dengan mempergunakan uang sebagai pancingan. Keadaan kerajaan Tang di masa itu memang sedang diancam pergolakan hebat. Saat itu yang duduk berkuasa di singgasana adalah Kaisar Beng Ong, atau yang terkenal juga dengan sebutan Kaisar Hian Tiong. Tak dapat disangkal lagi, di bawah pemerintahan Kaisar Beng ini kerajaan Tang mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga menjadi sebuah kerajaan yang luas sekali wilayahnya. Di zaman pemerintahannya inilah, 712756, di Tiongkok bermunculan sastrawan-sastrawan dan pelukis-pelukis yang menjadi terkenal sekali dalam sejarah, seperti Li Taipo, Tu Fu, Wang Wei dan lain-lain. Namun disayangkan bahwa kebijaksanaan Beng Ong dalam mengemudikan roda pemerintahan ini mengalami godaan hebat yang meruntuhkan segala-galanya. Seperti seringkali telah terjadi, di zaman apapun dan di negara manapun juga,
Beng-ong yang hatinya teguh menghadapi godaan segala macam keduniawian, ternyata lumpuh ketika menghadapi seorang wanita. Sudah banyak dibuktikan oleh sejarah, betapa pria-pria yang hebat, pandai, gagah perkasa dan kuat hatinya, menjadi luluh dan tak berdaya begitu bertemu dengan seorang wanita yang berkenan di hatinya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 745. Ketika itu Raja Beng-ong sudah berusia 60 tahun lebih, sebenarnya sudah tua dan sudah kakek-kakek. Namun seperti telah terbukti dari zaman dahulu sampai sekarang, laki-laki betapapun tuanya, ketika menghadapi wanita akan menjadi seperti seorang kanak-kanak yang hijau dan lemah. Salah seorang di antara begitu banyak pangeran, yaitu putra kaisar yang terlahir dari banyak selirnya, adalah Pangeran Su. Pangeran ini mempunyai seorang istri yang amat cantik jelita, bahkan menurut kabar angin, wanita ini cantiknya melebihi bidadari kahyangan. Wanita ini bernama Yang Kui Hui, yang memang memiliki kecantikan yang amat luar biasa sehingga terkenal di seluruh penjuru dunia. Ketika Kaisar Beng-ong dalam suatu kesempatan bertemu dan melihat Yang Kui Hui, seketika hati kaisar tua itu tergila-gila. Ratusan orang selir cantik dan pelayan-pelayan muda yang masih perawan tidak lagi menarik hatinya. Setiap saat yang tampak di depan matanya hanyalah bayangan wajah Yang Kui Hui yang cantik jelita. Akhirnya kaisar tidak dapat lagi menahan nafsu hatinya. Dengan kekerasan dia memaksa putranya sendiri, Pangeran Su, untuk menceraikan istrinya dan mengawinkan pangeran ini dengan seorang wanita lain. Adapun Yang Kui Hui, tentu saja, segera dimasukkan ke dalam istana, di dalam kumpulan harem, rombongan selir, di istana. Setelah Yang Kui Hui pada malam pertama melayani Kaisar Beng-ong, bekas ayah mertuanya, sejak saat itulah terjadi lembar baru dalam sejarah kerajaan Tang. Kaisar Beng-ong yang tadinya giat mengurus pemerintahan, memperhatikan segala urusan pemerintahan sampai ke soal yang sekecil-kecilnya, kini mulai tidak acuh dan menyerahkan semua urusan ke tangan para Taikam, orang kebiri kepercayaan raja, dan para pembesar yang berwenang. Dia sendiri dari pagi sampai jauh malam tak pernah meninggalkan tempat tidur di mana Yang Kui Hui menghiburnya dengan penuh kemesraan. Dalam beberapa bulan saja, selir yang tercinta ini berhasil menguasai hati kaisar seluruhnya sehingga apapun yang dilakukan oleh Yang Kui Hui selalu benar, dan apapun yang diminta oleh selir ini, tidak ada yang ditolak oleh kaisar tua yang sudah dimabuk cinta itu. Yang Kui Hui bukanlah seorang wanita bodoh. Sama sekali bukan. Tentu saja hatinya menaruh dendam kepada Kaisar Beng-ong karena dia dipisahkan dari suaminya yang tercinta. Sudah pasti sekali dalam melayani semua nafsu birahi kaisar tua itu, ada tersembunyi niat yang lain lagi, bukan semata-mata karena dia membalas cinta kasih kaisar yang sudah tua itu. Dia tidak menyanyikan kesempatan amat baik itu. Setelah membuat kaisar tergila-gila dan seolah-olah bertekuk lutut di depan kakinya yang kecil mungil, mulailah Yang Kui Hui memetik hasil pengorbanan diri dan hatinya. Dia menggunakan pengaruhnya terhadap kaisar, menarik keluarganya menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan. Bahkan kakaknya yang bernama Yang Kotiong diangkat menjadi menteri pertama dari kerajaan Tang setelah menteri yang lama dicopot secara menyedihkan oleh kaisar, tentu saja atas bujukan Yang Kui Hui. Dan masih banyak lagi anggota keluarga selir yang cantik jelita ini memperoleh kedudukan yang tinggi sekali yang sebelumnya tak pernah termimpikan oleh mereka. Pada zaman itulah muncul seorang yang akan menjadi terkenal sekali dalam sejarah Tiongkok. Orang ini bukan lain adalah An Lushan, seorang yang tadinya dari keturunan tak berarti. An Lushan dilahirkan di Manchuria Selatan, di luar tembok besar, yaitu di Liaotung. Orang tuanya berdarah Turki dari suku bangsa Hitan, keturunan keluarga yang bersahaja dan terbelakang. Ketika An Lushan menjadi seorang pemuda remaja, sebagai seorang budak belian, dia dijual kepada seorang perwira kerajaan Tang yang bertugas di utara, di tembok besar. Mulai saat itulah bintangnya menjadi terang. Sebagai kacung seorang perwira, dia ikut pula ke medan perang. Ternyata bocah ini membuktikan dirinya sebagai seorang yang gagah berani dan cerdik sekali, memiliki keahlian dalam pertempuran sehingga beberapa kali dia membuat jasa pada pasukan yang dipimpin oleh majikannya. Maka diangkatlah dia menjadi prajurit dan dalam waktu singkat saja dia membuat jasa-jasa besar sehingga dia diangkat terus,
lalu dinaikkan menjadi perwira. Beberapa tahun kemudian, setelah dia memenangkan beberapa peperangan melawan musuh dari luar sehingga berjasa besar bagi kerajaan Tang, dia akhirnya diangkat menjadi jenderal. Mulailah Jenderal An Lushan ini mendekati kaisar. Setelah pangkatnya setinggi itu, tentu saja terbuka kemungkinan baginya untuk berhadapan dengan kaisar yang waktu itu sedang tergila-gila kepada Yang Kuihui yang telah memperoleh kedudukan tinggi. An Lushan memang seorang yang amat cerdik. Menyaksikan pengaruh dan kekuasaan selir yang cantik jelita itu terhadap kaisar, dia melihat kesempatan baik sekali untuk mengangkat diri sendiri ke tempat yang lebih tinggi. Dengan sikapnya yang lucu dan ugal-ugalan, pembawaan watak liarnya, dia berhasil menyenangkan hati kaisar dan memancing kegembiraan Yang Kuihui sendiri. Selir yang setiap hari harus melayani seorang pria yang sudah tua dan sudah lemah, tentu saja bangkit gairahnya melihat jenderal yang tegap, gembira dan kasar liar itu. Terjadilah main mata antara kedua insan ini. Akhirnya, dengan bujukan dan rayuannya, Yang Kuihui memuji-muji kesetiaan dan jasa-jasa An Lushan sehingga kaisar menjadi semakin suka kepada jenderal ini. Bahkan Yang Kuihui dengan akalnya yang licik telah mengangkat An Lushan sebagai putra angkatnya. Hal ini tidak dijadikan keberatan oleh kaisar. Bahkan kaisar memuji selirnya sebagai seorang selir yang cerdik, selir yang mencinta dan yang setia. Perbuatan Yang Kuihui itu dianggapnya sebagai taktik untuk menyenangkan hati seorang pahlawan, sehingga dengan demikian memperkuat kedudukan kaisar. Kaisar Beng Ong yang terkenal pandai dan bijaksana itu ternyata menjadi lemah tak berdaya, sama lemahnya dengan seuntai rambut lemas hitam dari Yang Kuihui yang setiap saat dapat dipermainkan oleh jari-jari tangan halus dari selir yang cantik jelita itu. Tentu saja setiap sukses dari seseorang, baik didapatkan dengan jalan apapun juga, akan melahirkan iri hati kepada orang-orang lain. Biarpun tidak ada yang berani secara terang-terangan menentang selir cantik yang amat dikasihi kaisar tua itu, namun diam-diam banyak anggota keluarga kerajaan yang merasa iri hati dan membenci Yang Kuihui, terutama sekali para selir lainnya yang kini seolah-olah diabaikan oleh kaisar yang setiap malam selalu dibuai dalam pelukan Yang Kuihui. Pada suatu malam kaisar beristirahat di dalam kamarnya sendiri. Betapapun dia tergila-gila kepada Yang Kuihui, namun karena dia sudah tua sekali, tenaganya tidak mengizinkan dia setiap malam mengunjungi selirnya yang masih muda, penuh nafsu dan panas itu. Malam itu merupakan malam istirahatnya, dan dia tidak mendekati selirnya yang tercinta. Tubuhnya terasa lelah setelah sore tadi dia berpesta makan minum dan menikmati tari-tarian yang disuguhkan untuk kehormatan Jenderal An Lushan yang datang berkunjung ke istana. Setelah mengizinkan jenderal perkasa itu mengundurkan diri ke kamar tamu yang disediakan, kaisar yang merasa lelah itu berbisik kepada selirnya tercinta bahwa malam itu dia ingin beristirahat karena merasa lelah, kemudian langsung menuju ke kamarnya sendiri. Menjelang tengah malam, kaisar terbangun dan ternyata yang mengganggu tidurnya adalah seorang selir muda belia yang cantik seperti selir-selir lain. Selir ini bernama Yao Cui, masih berdarah bangsawan dan termasuk selir termuda sebelum kaisar mengambil Yang Kuihui yang merupakan selir terakhir. Apa maksudmu datang mengganggu? Kaisar berkata tanpa marah karena dia pun pernah mencinta selir yang cantik ini. Bahkan tangannya lalu diulur untuk membelai dagu yang berkulit putih halus itu. Hamba mohon Sri Baginda mengampunkan hamba, selir itu berkata dengan suara agak gemetar. Sebetulnya hamba tidak berani mengganggu Paduka yang sedang beristirahat, akan tetapi. Kaisar yang tua itu tersenyum dan salah menyangka. Dikiranya selir muda ini merindukan curahan kasihnya karena sudah lama dia tidak mengunjungi kamar selirnya ini dan tidak pula memerintahkan selirnya itu datang melayaninya. Manis, naiklah ke sini dan kau pijiti punggungku, katanya sebagai uluran tangan. Karena membayangkan hasrat selirnya ini, sudah bangkit pula birahinya. Yao Cui tidak berani membantah. Segera ia bangkit dari lantai di mana dia berlutut, dan jari-jari tangannya yang halus mulai menari-nari di atas punggung tua yang pegal-pegal itu. Akan tetapi selir ini berkata lagi, rasa penasaran memaksa hamba memberanikan diri mengunjungi Paduka. Hamba tidak ingin melihat Paduka yang hamba junjung tinggi ditipu dan dihina orang. Tangan kaisar yang mulai membelai tubuh selirnya itu tiba-tiba terhenti. Dengan pandang mata penuh selidik Kaisar Beng Ong bertanya,
Ya apa maksudmu? Siapa yang berani menipu dan menghinaku? Yao Cui menangis, dan dengan suara terisak-isak dia berkata, "Ya hamba secara tidak sengaja mendengar." An Goan Sui, Jenderal An, berada di dalam kamar. Yang Kui Hui. Seketika Kaisar bangkit duduk dengan mata terbelalak. Dengan alis berkerut dia memandang selirnya yang masih menangis itu. Hatinya tidak percaya sama sekali, karena memang sudah seringkali Yang Kui Hui difitnah orang lain yang merasa iri hati. Jangan bicara sembarangan saja karena terdorong iri hati. Tidak, hamba rela untuk dihukum mati, rela diapakan saja kalau hamba membohong. Tidak berani hamba menjatuhkan fitnah. Hamba hanya merasa penasaran melihat Paduka dihina, maka hamba memberanikan diri melapor. Pengawal! Kaisar berseru sambil mendorong selirnya turun dari pembaringan. Pintu terbuka dan 6 orang pengawal pribadi meloncat masuk. Mereka langsung berlutut setelah melihat bahwa Kaisar tidak dalam bahaya. Kaisar menyambar jubah luarnya. "Antar kami ke kamar Yang Kui Hui," kata Kaisar singkat sambil memberi isyarat dengan matanya agar Yao Cui ikut pula bersamanya. Pada saat Yao Cui melapor kepada Kaisar, kamar Yang Kui Hui sudah gelap remang-remang, dan pada saat itu memang selir yang cantik jelita ini sedang bersama An Lushan. Mereka seperti mabuk nafsu birahi. Tentu saja segala pertahanan di hati Yang Kui Hui runtuh menghadapi jenderal yang tegap dan gagah perkasa ini, yang masih memiliki sifat-sifat liar dan kasar dari tempat asalnya. Selama 7 tahun Yang Kui Hui menekan kekecewaan hatinya melayani seorang kakek-kakek lemah. Kini bertemu dengan An Lushan dan berkesempatan menikmati rayuan laki-laki yang jantan dan jauh lebih muda dari Kaisar ini, tentu saja dia terbuai dan lupa segalanya. Tiba-tiba sesosok bayangan menyelinap ke dalam kamar itu dan berbisik di luar kelambu pembaringan. Bisikan itu merubah suasana di dalam kamar itu. Yang Kui Hui dan An Lushan dalam waktu beberapa menit saja telah memakai pakaian yang rapi, duduk menghadapi meja yang diterangi dengan beberapa batang lilin, dan di atas meja terdapat gambar peta daerah utara. Di ujung-ujung kamar itu terdapat pengawal dan pelayan berdiri seperti patung, hanya memandang saja ketika An Lushan dengan suara lantang sedang menjelaskan tentang situasi dan keadaan pertahanan di perbatasan utara. Demikianlah, ketika Kaisar yang diiringi Yao Cui dan para pengawal memasuki kamar itu dengan sikap kasar, dia melihat selirnya yang tercinta itu memang benar duduk berdua dengan An Lushan, akan tetapi bukanlah berzina seperti yang dilaporkan Yao Cui, melainkan sedang bicara urusan pertahanan. Hamba sedang mempelajari keadaan kekuatan pertahanan kita di utara dari An Lushan. Di antara lain Yang Kui Hui membela diri ketika Kaisar menyatakan kecurigaannya. Paduka terlalu mempercaya mulut seorang wanita yang cemburu dan iri hati setengah mati kepada hamba. Karena semua pengawal dan pelayan yang berada di kamar itu merupakan saksi yang kuat bahwa selir tercinta itu tidak bermain gila dengan putra angkatnya. Tentu saja Kaisar menjadi marah kepada Yao Cui. Selir muda ini mengerti bahwa dia berbalik kena fitnah oleh madunya yang lihai itu, maka maklum bahwa tidak ada lagi harapan baginya. Dia menudingkan telunjuknya kepada Yang Kui Hui sambil berteriak nyaring, "Kau wanita iblis! Karena engkaulah kerajaan ini akan hancur." Dan sebelum para pengawal yang diperintah oleh Kaisar yang marah-marah itu sempat menangkapnya, Yao Cui lari membenturkan kepalanya di dinding kamar itu sehingga kepalanya pecah dan dia tewas di saat itu juga. Tentu saja pada hari berikutnya, ada seorang pelayan yang menerima hadiah banyak sekali dari Yang Kui Hui, yaitu pelayan yang membisikinya semalam sehingga menyelamatkannya. Semenjak peristiwa itu, kepercayaan Kaisar terhadap Yang Kui Hui dan An Lushan makin besar. Tentu saja kesempatan baik ini tidak dibiarkan lewat percuma oleh Yang Kui Hui dan An Lushan yang mengadakan hubungan gelap. Sepuas hati mereka. Karena pengaruh Yang Kui Hui di depan Kaisar, maka An Lushan memperoleh kehormatan yang besar, bahkan diangkat menjadi gubernur di Provinsi Liaotung. Dengan demikian, An Lushan menguasai pasukan-pasukan terbaik dari kerajaan dan menjaga di provinsi yang merupakan perbatasan timur. Kehormatan kedua diterimanya tak lama kemudian, tentu saja atas desakan dan bujukan Yang Kui Hui, yaitu ketika dia dianugerahi gelar Pangeran Tingkat 2. Kehormatan yang besar sekali karena biasanya, gelar ini hanya diberikan kepada keluarga kerajaan yang berdarah bangsawan.
Memang An Lushan seorang yang berasal dari suku bangsa terbelakang, namun dia diberkahi dengan kecerdikan luar biasa. Melihat betapa kaisar bertekuk lutut di depan kedua kaki yang mungil dari selir kaisar yang Kui-hui, dia mengeluarkan semua kepandaian untuk mengambil hati selir ini. Ternyata semua muslihatnya berhasil baik sehingga dia memperoleh kedudukan yang tinggi sekali. Akan tetapi tentu saja banyak pula orang merasa iri hati dan tidak suka kepada An Lushan. Di antara mereka ini adalah kakak kandung Yang Kui-hui sendiri, yaitu Yang Kok Tiong yang menjadi menteri pertama. Dengan kedudukannya yang tinggi, Yang Kok Tiong lalu melakukan penyelidikan. Saat dia memperoleh berita bahwa An Lushan mempersiapkan pemberontakan, segera dia berunding dengan putra mahkota dan melapor kepada kaisar. Kaisar tidak percaya dan menganggap laporan ini omong kosong belaka. Tetapi atas desakan para pangeran, akhirnya kaisar memanggil An Lushan. Jenderal ini memang benar telah mempersiapkan suatu pemberontakan, namun belum dijalankan karena merasa keadaannya belum cukup kuat. Dia menghadap kaisar dan dengan air mata bercucuran. Dia memprotes, menyatakan kesetiaannya terhadap kaisar dan dalam hal ini kembali pengaruh Yang Kui-hui membantunya. Selir ini pun mencela kaisar yang mudah saja dipermainkan orang yang merasa iri hati. Bahkan Yang Kui-hui mengambil contoh selir Yao Cui yang iri hati kepadanya. Hendaknya Paduka ingat bahwa An Lushan adalah seorang pahlawan kerajaan yang jasanya sudah amat besar. Tidak mungkin dia memberontak, dan andai kata dia benar mempunyai niat memberontak tentu dia tidak akan datang memenuhi panggilan Paduka. Kedatangannya ini sudah merupakan bukti akan kebersihan dan kesetiaannya. Kabar tentang niat pemberontakan itu tentu ditiup-tiupkan oleh mereka yang merasa iri hati kepadanya. Seperti biasa, hati kaisar luluh dan lenyaplah semua kecurigaan dan keraguannya. Dia malah menjamu An Lushan. Malam itu pula, dengan amat pandainya An Lushan membalas budi Yang Kui-hui. Dengan sepenuh hatinya, di dalam kamar selir kaisar itu, aman karena terjaga oleh orang-orang kepercayaan mereka. Demikianlah, pada saat cerita ini terjadi, An Lushan sudah kembali ke utara dengan penuh kebesaran dan kebanggaan, dan diam-diam dia makin mempercepat persiapannya untuk memberontak. Dan demikian pula dengan keadaan kerajaan Tang pada waktu itu. Kelemahan kaisar yang jatuh di bawah telapak kaki halus dari Yang Kui-hui, menimbulkan ketidakpuasan pada banyak pembesar sehingga di sana-sini timbul niat untuk memberontak. Keadaan yang lemah dari kerajaan Tang inilah dipergunakan oleh De Quatlin untuk mulai dengan petualangannya, untuk memenuhi cita-citanya mencarikan kedudukan tinggi untuk putranya. Pada suatu hari, datanglah seorang utusan dari kota raja mendaki pegunungan Butongsan, menghadap ketua Butong Pai. Melihat bahwa utusan ini adalah utusan dari Pangeran Tang Sin Ong dari kota raja, Quatlin cepat menerimanya di kamar rahasia. Setelah utusan itu menyampaikan tugasnya, dia cepat pergi lagi meninggalkan Butong Pai dan terjadilah kesibukan di Butong Pai. Pangeran Tang Sin Ong adalah seorang pangeran di kota raja yang mempersiapkan pemberontakan pula. Saingan besar dari An Lushan ini merupakan pangeran yang dihubungi oleh Quatlin. Baru saja dia mengirim berita tentang hari dan tempat di mana Yang Kui-hui akan ikut dengan kaisar yang hendak berburu binatang dalam hutan, sebuah di antara kesenangan kaisar. Saat inilah yang dinanti-nanti oleh De Quatlin dan Pangeran Tang Sin Ong untuk menjalankan siasat yang telah lama mereka rencanakan. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya kaisar bersama Yang Kui-hui bersenang-senang di dalam hutan di kaki pegunungan Funyusan, tidak jauh dari kota raja. Seperti biasa, di waktu mengadakan perburuan, tempat itu dijaga oleh para pengawal. Ada pula pasukan yang tugasnya hanya mencari dan menggiring binatang hutan agar binatang-binatang yang ketakutan itu berlarian menuju ke dekat tempat kaisar dan permaisurinya menanti, sehingga dengan mudah kaisar dapat melepaskan anak panah ke arah binatang-binatang itu. Sekali ini, selain beberapa orang pembesar penting, kaisar juga ditemani oleh Pangeran Tang Sin Ong. Seperti biasa kaisar dan selirnya yang tercinta menanti di dalam pondok yang memang tersedia di situ, di tengah-tengah hutan. Para pembesar dan Pangeran Tang Sin Ong menanti di luar pondok sambil bercakap-cakap. Mereka menanti sampai datangnya binatang-binatang yang akan digiring oleh pasukan yang sudah menyusup-nyusup ke dalam hutan lebat di depan. Para pengawal menjaga di sekeliling tempat itu,
Terdiri dari pengawal kaisar dan pengawal pangeran Tang Xinong karena pangeran ini mempunyai pasukan pengawal sendiri. Mereka tidak usah lama menanti. Segera terdengar sorak-sorai dari jauh, makin lama makin mendekat. Itulah suara pasukan yang bertugas menggiring binatang hutan menuju ke tempat penyembelihan itu, di mana para pembesar telah menanti dengan gendewa bersama dengan anak panahnya siap di tangan. Mendengar suara ini, Kaisar sudah keluar dari pondok sambil tersenyum-senyum gembira membawa sebatang gendewa. Seorang Taikam yang menjadi kepercayaan dan pelayannya mengikuti Kaisar sambil membawa tempat anak panah. Tak lama kemudian, mulailah bermunculan binatang-binatang hutan yang panik ketakutan karena dikejar-kejar dan digiring oleh pasukan di belakang mereka yang bersorak-sorai itu. Dan mulailah Kaisar bersama Pangeran Tang Xinong dan para pembesar lainnya menghujankan anak panah mereka ke arah binatang-binatang itu. Tidak ada seorang pun melihat ketika dari rombongan pengawal Pangeran Tang Xinong, tiba-tiba seorang pengawal menyelinap ke dalam semak-semak. Orang ini lalu menanggalkan pakaian dan menyelinap memasuki pondok Kaisar dari samping, meloncat masuk dari jendela yang terbuka. Dengan kecepatan kilat, laki-laki setengah tua ini menyergap Yang Kui Hui yang sedang berdiri menonton di ambang pintu depan. Terdengar selir cantik itu menjerit, akan tetapi tubuhnya menjadi lemas ketika dia tertotok. Pada saat semua orang menoleh karena mendengar jeritan itu, Yang Kui Hui telah dipondong dan dibawa lari oleh laki-laki itu. Penculik. Penjahat. Jangan lepas anak panah, bisa salah sasaran. Tiba-tiba Pangeran Tang Xinong berseru keras. Mendengar ini, Kaisar yang sudah pucat mukanya cepat berseru, "Iya benar. Jangan lepas anak panah. Kejar dan tangkap. Selamatkan dia." Semua orang, pengawal, pembesar, Pangeran Tang Xinong, bahkan Kaisar sendiri, segera mengejar penculik yang memiliki gerakan yang amat gesit itu. Dengan beberapa loncatan saja penculik itu telah lari jauh sekali. "Cepat kejar, tolong dia." "Ah, Kui Hui!" Kaisar berteriak dengan muka pucat. Tiba-tiba tampak dua sosok bayangan orang berkelebat menghadang penculik itu. Dari jauh kelihatan jelas bahwa dua orang itu adalah wanita-wanita cantik yang gerakannya cepat luar biasa. Wanita yang lebih tua sudah menerjang maju dan dengan serangan mendadak berhasil memukul roboh penculik dan merampas Yang Kui Hui. Disusul kemudian wanita kedua yang muda dan cantik menggerakkan pedangnya menusuk. Terdengar jerit melengking yang nyaring sekali ketika pedang itu menembus dada penculik itu yang berkelojotan, terbelalak dan menudingkan telunjuknya kepada wanita pertama seolah-olah hendak berkata sesuatu. Akan tetapi sebuah tendangan yang mengenai kepalanya membuat penculik itu tak dapat bergerak lagi dan tewas ketika Kaisar dan rombongannya sudah tiba di situ. Dengan tepukan perlahan wanita perkasa yang lebih tua itu membebaskan totokan Yang Kui Hui. Selir ini mengeluh dan menangis sambil menubruk Kaisar yang memeluknya. Kaisar memandang kepada dua orang wanita cantik yang sudah berlutut di depan kakinya dengan perasaan bersyukur dan berterima kasih. "Untung sekali kalian berdua yang gagah perkasa datang menolong," kata Kaisar dengan penuh rasa syukur, suaranya masih gemetar karena ketegangan hebat yang baru saja dialaminya. "Siapakah kalian?" "Hamba adalah ketua Butong Pai bernama The Quatlin," berkata wanita cantik itu, lalu menuding kepada darah muda yang cantik jelita dan tinggi semampai di sebelahnya. "Dan ini adalah Buliang Chu murid hamba." "Ah, kiranya ketua Butong Pai yang terkenal," kata Kaisar sambil tersenyum lebar. "Pantas saja demikian lihai. Kalian telah berjasa, telah menyelamatkan kekasih kami dan membunuh penculik jahat. Kalian pantas diberi hadiah besar." Yang Kui Hui sudah menghentikan tangisnya, dan kini dia pun memandang kedua orang wanita itu dengan mata berseri. "Kalian datanglah ke istana. Aku akan memberi hadiah kepada kalian." The Quatlin menyembah dengan hormat. "Hamba berdua hanya melakukan tugas hamba sebagai rakyat yang setia kepada junjungannya. Hamba berdua tidak mengharapkan balas jasa, hanya apabila Paduka sudi menerima, biarlah murid hamba ini bekerja sebagai pengawal pribadi Paduka. Sekarang banyak orang jahat, tanpa pengawalan yang kuat tentu membahayakan Paduka.
Girang bukan main hati Yang Kui Hui. Baik sekali. Siapa namamu tadi? Tanyanya kepada gadis cantik yang menunduk sejak tadi. Gadis itu kini mengangkat mukanya, dan dengan sepasang mata yang bersinar-sinar dia menjawab, "Nama hamba Bu Liangcu." Saking girangnya, Yang Kui Hui mencabut tusuk konde dari emas berhiaskan permata dan menghadiahkan benda itu kepada The Quatlin, dan dia menerima pula gadis murid Butong Pai itu sebagai pengawal pribadinya. Mulai saat ini gadis yang bernama Bu Liangcu itu ikut bersama rombongan kaisar, selalu mengawal di belakang Yang Kui Hui, kembali ke istana. Adapun The Quatlin segera kembali ke Butongsan dengan hati girang karena siasatnya berjalan dengan baik sekali. Sungguh pun untuk itu dia terpaksa harus mengorbankan nyawa seorang anggotanya. Penculik itu bukan lain adalah seorang anggotanya sendiri, seorang bekas penjahat yang memiliki ginkang tinggi. Penculik itu hanya diperintah untuk melarikan Yang Kui Hui dengan janji akan dibantunya kalau sampai mengalami bahaya. Akan tetapi, penculik itu baru tahu bahwa dia dikhianati oleh ketuanya sendiri setelah dia roboh dengan pedang menembus dadanya. Baru ia tahu bahwa dia dikorbankan untuk suatu siasat licik dari The Quatlin, namun pengetahuan ini tiada gunanya karena dia keburu mati sebelum dapat mengeluarkan suara. Siapakah gadis cantik yang kini menjadi pengawal Yang Kui Hui? Tadinya, untuk tugas ini The Quatlin menunjuk muridnya, Bu Suinio. Akan tetapi betapa marahnya ketua Butong Pai ini ketika dia menghadapi penolakan muridnya. Tecu tidak berani. Subo. Perintahlah Tecu untuk melakukan hal lainnya. Biar disuruh membasmi penjahat yang bagaimanapun, biar harus mempertaruhkan nyawa, Tecu tidak akan mundur dan pasti akan memenuhi perintah Subo. Akan tetapi ini, Tecu tidak mau terlibat dalam pemberontakan, jawab Suinio sambil berlutut dan menundukkan mukanya. Hampir saja Quatlin menampar kepala muridnya itu saking marah dan kecewanya. Dan pada saat itu, Sui Liang yang melihat adiknya terancam bahaya kemarahan Subonya, cepat maju dan berkata, Subo, kalau Moi tidak berani, biarlah Tecu yang melakukannya. Kau seorang pria, mana mungkin? Tecu bisa saja menyamar sebagai seorang gadis. Dahulu di waktu kecil seringkali Tecu mengenakan pakaian Moi dan bermain-main seperti seorang anak perempuan. Mendengar ini Quatlin termenung. Betapapun juga dia lebih percaya kepada muridnya sekaligus kekasihnya ini. Selama ini Suinio selalu memperlihatkan sikap dingin dan kadang-kadang menentang. Berbeda dengan Sui Liang yang selalu menuruti kehendaknya, bahkan pemuda itu mau pula melayani nafsu birahinya. Pekerjaan yang direncanakan ini amat berbahaya kalau sampai bocor, maka sebaiknya kalau dilakukan oleh orang yang paling dipercayainya. Memaksa Suinio amat berbahaya karena siapa tahu kalau murid perempuan ini akan mengkhianatinya kelak. Kita coba saja, katanya. Setelah melihat Sui Liang berpakaian wanita dan bergaya, Quatlin menjadi girang sekali. Agaknya murid itu memang mempunyai bakat bermain sandiwara, maka ketika berpakaian wanita dan beraksi, dia sendiri hampir pangling dan mengira bahwa Sui Liang adalah Suinio. Demikianlah rencana siasat itu dijalankan dengan baik. Sui Liang yang menyamar sebagai seorang gadis cantik bernama Bu Liangcu berhasil menyusup ke dalam istana sebagai pengawal pribadi dari Yang Kui Hui. Memang itulah tujuan pokok dari siasat Quatlin, yaitu memikat hati Yang Kui Hui. Pemikatan dengan cara menolong selir itu dari bahaya telah berjalan cukup baik, akan tetapi akan lebih berhasil lagi kalau muridnya itu berhasil menjatuhkan hati selir itu dengan ketampanannya. Kalau sampai berhasil Sui Liang menjadi kekasih Yang Kui Hui, akan mudah saja melakukan gerakan pemberontakan dari dalam. Inilah sebabnya maka dia setuju muridnya itu menyamar sebagai wanita. Dia rela memberikan kekasihnya ini kepada Yang Kui Hui demi tercapainya cita-citanya. Berbeda dengan kakaknya yang telah mabuk bujukan gurunya, Suinio makin lama merasa makin tidak enak tinggal di Butongsan. Dia sama sekali tidak senang dan hatinya menentang menyaksikan semua perbuatan Subonya. Tadinya memang dia rela menjadi murid Subonya karena wanita sakti itu yang menolong dia dan kakaknya, juga yang telah membunuh Pajiu Ke Ayong, musuh besar yang telah membunuh ayah mereka. Akan tetapi semenjak menyaksikan betapa Subonya itu menguasai Butong Pai dengan kekerasan,
Melihat Subonya melawan Susyok sendiri dan bahkan membuat para tokoh Butongpai mengundurkan diri dari Butongpai, hatinya sudah merasa tidak senang. Apalagi melihat masuknya anggota-anggota baru Butongpai yang terdiri dari orang-orang kasar yang dia ketahui adalah bekas-bekas penjahat, dia merasa penasaran. Semua itu masih ditambah lagi kenyataan yang membuatnya merasa malu dan hina, yaitu melihat kakaknya menjadi kekasih Subonya. Seringkali secara diam-diam Suinyo menasehati kakaknya, bahkan menganjurkan kakaknya untuk bersama dia melarikan diri saja dari Butongpai. Namun semua itu tidak diacuhkan oleh Sui Liang. Suinyo menderita batin seorang diri, seringkali menangis di dalam kamarnya. Melihat munculnya Kiamo Caili, hatinya menjadi makin gelisah. Dia dahulu sudah mendengar dari mendiang ayahnya bahwa Kiamo Caili adalah seorang datuk kaum sesat yang amat kejam. Namun kenyataannya, Subonya menjadi sekutu iblis itu, bahkan diakui sebagai pemimpin. Pagi hari itu, setelah merasa kehilangan kakaknya yang pergi tanpa pamit bersama Subonya, dan kemudian melihat Subonya pulang sendiri tanpa kakaknya, Suinyo tak dapat menahan kegelisahan hatinya lagi. Dia memberanikan diri memasuki kamar Subonya di mana Subonya sedang bercakap-cakap dengan Kiamo Caili yang kebetulan datang ke Butongsan. Subo, Teecu, murid, tidak melihat adanya Liang Koko yang tadinya pergi bersama Subo selama beberapa hari lamanya. Kemanakah dia? Subo? Apakah yang terjadi dengan kakakku itu? Tanyanya dengan wajah agak pucat karena beberapa malam dia kurang tidur memikirkan kakaknya. Dekuatlin mengerutkan alisnya. Hatinya memang sudah tidak senang pada muridnya ini, apalagi ketika Suinyo terang-terangan berani menolak perintahnya sehingga tugas itu digantikan oleh Sui Liang. Biarpun pemuda itu berhasil baik, betapapun juga Dekuatlin merasa kehilangan, apalagi di waktu malam yang sunyi dan dingin. Kau tidak perlu tahu. Jawabnya membentak. Tapi, Subo, dia adalah kakak Teecu, Suinyo membantah. Dia bertugas di kota raja. Sudah, pergilah dan jangan kau mengganggu kami yang sedang bicara. Suinyo bangkit berdiri dari atas lantai dan memandang gurunya dengan mata terbelalak dan muka pucat. Jadi, dia telah menyelundup ke dalam istana. Dekuatlin bangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya ke muka Suinyo sambil membentak marah. Gara-gara engkaulah. Apa kau kira kalau tidak terpaksa aku suka membiarkan dia melakukan tugas berbahaya itu? Mestinya engkau yang bertugas, akan tetapi engkau telah menolak. Dia seorang murid yang amat baik, tidak seperti engkau yang tak mengenal budi. Suinyo membalikkan tubuhnya, menutupi muka dan menangis sambil mengeluh, Liang Koko, Koko. Setelah darah itu berlari pergi, Kuatlin lalu duduk kembali. Dengan wajah keruh dia mengomel, murid yang murtad. Sungguh menjengkelkan saja dia itu. Kiamo Caili tersenyum. Mengapa pusing-pusing menghadapi seorang gadis seperti itu? Kalau dibiarkan saja, tentu dia akan terus merongrongmu dan boleh jadi kelak akan membahayakan perjuangan kita. Dia harus ditundukkan. Maksudmu menggunakan kekerasan? Aku mengenal gadis seperti itu. Wataknya keras dan kalau digunakan kekerasan, sampai mati pun dia tidak akan tunduk. Kalau sampai dia mati, amat tidak baik bagi kakaknya yang kita butuhkan tenaganya. Dia harus dilawan dengan cara halus. Bagaimana maksudmu? Membujuknya. Kiamo Caili menggelengkan kepalanya. Dibujuk pun takkan berhasil. Akan tetapi sekali dia telah jadi istri orang, tentu dia akan menurut segala kehendak suaminya. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Dengan siapa? Kita harus cerdik, kita harus memakai siasat sekali tepuk memperoleh 2 ekor lalat atau menggunakan pedang yang bermata 2. Di satu pihak, kita harus menyenangkan hati Pangeran Tang Xinong yang aku tahu memiliki watak mata keranjang. Dia tentu akan berterima kasih sekali kepadamu kalau kau rela memberikan muridmu yang cantik manis itu kepadanya, menjadi seorang selirnya yang tercinta dan dapat diandalkan. Kedua,
Kalau muridmu itu sudah menjadi selir Pangeran Tang Sin Ong, tentu dia akan tidak banyak membantah lagi. Tekuat Lin mengangguk-angguk. Diam-diam dia memuji kecerdikan temannya ini. Siasatmu memang baik sekali, Cai Li. Akan tetapi, biarpun sudah pasti sekali pangeran akan menerima penawaran ini dengan kedua tangan terbuka, kukira belum tentu Sui Nio akan mau dijadikan selir pangeran itu. Kalau dia menolak, lalu bagaimana? Kiamo Cai Li tertawa. Hai Hik, tidak usah khawatir, Pangcu. Aku yang tanggung jawab, dia tentu tidak akan menolak. Dia lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Tekuat Lin berbisik-bisik. Kuat Lin mengangguk-angguk. Kalau dia merupakan seorang murid yang baik dan taat, tentu aku tidak tega. Akan tetapi demi suksesnya perjuangan kita, agar dia tidak menjadi penghalang malah kelak. Mungkin dapat membantu, biarlah kita atur secepatnya agar pangeran dapat berkunjung ke sini. Tentu mudah saja dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Bukankah peristiwa di hutan itu membuat nama Bu Tongpai terangkat tinggi dalam pandangan kerajaan? Kalau seorang pangeran berkunjung ke sini, menemui penolong selir yang kui-hui, hal itu sudah semestinya. Hai Hik. Kau memang cerdik sekali, Cai Li. Tekuat Lin memuji dan kedua orang wanita berkepandaian tinggi itu sambil tersenyum-senyum minum arak wangi yang berada di dalam cawan-cawan perak mereka. Beberapa hari kemudian, sesuai dengan siasat mereka itu, datanglah rombongan tamu agung dari kota raja. Pangeran Tang Sin Ong. Inilah hasil pertama dari siasat Tekuat Lin menolong Yang Kui-hui. Sebelum peristiwa itu, hubungannya dengan pangeran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu pun berupa pertemuan rahasia yang diadakan hanya melalui kurir, utusan. Akan tetapi sekarang, setelah siasat di hutan itu sekaligus mengangkat nama Bu Tongpai, Pangeran Tang Sin Ong berani datang secara berterang, bahkan sebelum berangkat pangeran itu menerima titipan bingkisan hadiah yang dikirim oleh Yang Kui-hui sendiri melalui pangeran itu. Tentu saja keadaan di Butongsan seperti dalam pesta. Semua anak buah Bu Tongpai mengenakan pakaian baru dan rombongan tamu agung itu disambut dengan meriah seperti sambutan terhadap seorang pengantin. Dengan penuh kehormatan para tamu agung dijamu di ruangan yang lebar dari Bu Tongpai, dan pesta pora diadakan di ruangan yang biasa dipergunakan sebagai Lian Butia, ruang belajar silat. Sambutan resmi dilakukan dan pangeran menyerahkan bingkisan dari Yang Kui-hui serta menyerahkan pula bingkisan dari dirinya sendiri kepada ketua Bu Tongpai. Malam harinya, sebagai penghormatan khusus, Pangeran Tang Sin Ong seorang diri dijamu oleh Tekuat Lin di ruangan dalam. Kali ini sang ketua hanya ditemani oleh Kiamo Cai Li dan Bu Sui Nio. Sebenarnya Dara ini hadir karena setengah dipaksa oleh subonya untuk menemaninya menjamu pangeran itu. Biarpun di dalam hatinya Bu Sui Nio tidak setuju, namun dia tidak berani membantah. Pula, di dalam hatinya dia ingin sekali mendengar percakapan mereka yang tentu akan menyangkut pula keadaan kakaknya di kota raja. Ketika pangeran ini dipersilakan duduk menghadapi meja yang sudah penuh hidangan, Tekuat Lin memperkenalkan Kiamo Cai Li Lioxi sebagai pemilik Istana Rawa Bangkai. Setelah itu baru dia memperkenalkan Bu Sui Nio pula sebagai muridnya yang terkasih. Pangeran itu memandang Kiamo Cai Li dan Bu Sui Nio, lalu tertawa gembira dan berkata, sungguh beruntung sekali Pangcu mendapatkan seorang pembantu seperti Liok Toanio ini yang saya yakin tentu memiliki ilmu kepandaian tinggi. Dan muridmu ini, penerangan ini menjadi makin bercahaya, suasana menjadi makin gembira dan segar, hidangan menjadi bertambah lezat. Sungguh saya merasa berbahagia sekali bahwa Nona Bu suka menemani saya makan minum, untuk ini saya harus menghaturkan arak penghormatan sebanyak 3 cawan. Pangeran itu tentu saja tadinya sudah diberitahu oleh Kuat Lin bahwa ketua ini hendak menghadiahkan muridnya kepadanya. Maka begitu melihat Sui Nio yang masih amat muda dan cantik jelita itu, hati sang pangeran sudah jatuh dan gairahnya sudah bernyala-nyala. Wajah Sui Nio menjadi merah padam.
Dia merasa malu sekali menyaksikan sikap dan mendengar kata-kata yang penuh pujian ini. Dia tidak biasa berhadapan dengan pria seperti ini. Hatinya berdebar tegang dan khawatir, akan tetapi untuk menolak, tentu saja dia tidak berani. Sambil menunduk dan membisikkan kata-kata terima kasih, dia menerima 3 cawan arak berturut-turut. Biarpun dia tidak biasa minum banyak arak, akan tetapi terpaksa 3 cawan arak itu diminumnya tanpa banyak membantah. Melihat ini, Te Kuat Lin dan Kia Mo Chai Li tertawa girang. Dari seberang meja, Te Kuat Lin mengedipkan sebelah matanya kepada Tang Sin Ong. Sang pangeran mengerti akan isyarat ini, maka dia lalu melepas seuntai kalung emas bertaburan permata yang tergantung di lehernya, bangkit berdiri dan mengulurkan kedua tangan yang memegang kalung itu kepada Swinio. Nona Bu, kalung ini sama sekali tidak dapat mengimbangi kecantikan Nona, akan tetapi karena pada saat ini yang ada pada saya hanya kalung ini, maka sudilah Nona menerimanya sebagai tanda penghormatan saya kepada seorang Nona secantik Dewi. Kata pangeran itu. Bu Swinio terkejut sekali dan cepat dia menoleh kepada subonya. Menurutkan kata hatinya, ingin dia menolak keras dan mencela sikap pangeran yang terlalu berani itu. Akan tetapi dia melihat subonya mengangguk dan berkata, Swinio, pangeran telah bermurah hati kepadamu, mengapa tidak lekas menerima dan menghaturkan terima kasih? Bu Swinio merasa terdesak. Dengan suara gemetar dia berkata, hamba tidak berani menerimanya. Swinio. Te Kuat Lin menegur. Bu Swinio, mengapa kau menolak kemurahan hati pangeran? Kia Mo Chai Li juga ikut menegur. Pangeran Tang Sin Ong tertawa. Ah, tentu saja Nona Bu merasa malu-malu, tidak seperti gadis-gadis yang haus akan harta benda. Hal ini malah menonjolkan kecemerlangan watak seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa. Nona, biarlah aku mengalungkan hadiah ini di lehermu. Berkata demikian, sang pangeran lalu bangkit berdiri dan mengalungkan kalung emas itu melingkari leher Swinio yang menundukkan kepalanya. Karena tak dapat menolak lagi maka kalung yang lebar itu dalam sekejap sudah mengalungi lehernya. Dengan muka sebentar pucat sebentar merah Swinio menjura, banyak terima kasih hamba haturkan. Jangan sungkan-sungkan, pangeran itu tertawa, kedua orang wanita sakti itu pun tertawa. Secara bergantian mereka kemudian menyuguhkan arak kepada sang pangeran dan juga Bu Swinio. Muridku, karena pangeran telah bermurah hati kepadamu, tidak saja menyuguhkan arak tetapi juga menghadiahkan kalung. Mengapa kau tidak bersikap sebagai seorang muridku yang tahu aturan dan mengenal budi? Hayo cepat suguhkan 3 cawan kepada pangeran sebagai penghormatanmu. Muka Swinio menjadi merah. Dia tidak membantah kebenaran ucapan ini, maka secara terpaksa dia bangkit berdiri, dipandang oleh pangeran yang tersenyum-senyum dan mengelus jenggotnya. Swinio menghampiri pangeran dan menuangkan arak ke cawan sang pangeran dari guci emas. Silakan paduka minum arak sebagai tanda kehormatan hamba, pangeran, kata Swinio dengan malu-malu. Hahaha, terima kasih, Nona. Akan tetapi, aku tidak mau minum kalau tidak kau temani. Hayo untukmu juga secawan. Kembali Kuat Lin dan Kia Mo Chai Li ikut membujuk dan terpaksa akhirnya Swinio kembali minum 3 cawan arak bersama sang pangeran. Karena tidak biasa minum arak, kini diloloh banyak arak yang diam-diam telah dicampuri bubuk putih yang dilepas secara lihai oleh Kia Mo Chai Li ke dalam cawan gadis itu, akhirnya Swinio menjadi mabuk. Dia mulai tersenyum dengan lepas, memperlihatkan deretan gigi yang putih, dan mulai berani mengangkat muka memandang pangeran yang pandai bicara itu. Hahaha, setelah ditemani makan minum oleh Nona Bu, aku lupa semua wanita di istanaku. Bagaimana aku dapat berpisah lagi darimu, Nona? Kata pangeran itu. Mendengar ini Swinio mengerutkan alisnya, akan tetapi karena kepalanya sudah pening dan pandang matanya sudah berkunang, hanya sebentar saja dia merasa betapa kata-kata itu tidak pada tempatnya dan dia hanya tersenyum. Bu Swinio, muridku yang baik.
Pangeran telah berkenan mencintaimu. Kau akan diambilnya sebagai selir yang tercinta. Cepat kau berlutut dan haturkan terima kasih, muridku. Sepasang mata Dara itu terbelalak. Tidak. Ah, tidak. Terdengar suara pangeran, Nona, kau cantik sekali, kau gagah perkasa. Aku cinta padamu dan marilah kau ikut bersamaku ke kota raja. Kau akan menjadi selirku yang paling tercinta, menjadi pengawal pribadiku. Tidak. Ah, tidak mau, oh. Suinyo yang tadinya bangkit berdiri serentak itu tiba-tiba terhuyung. Dia kembali menjatuhkan diri di atas bangku karena melihat betapa kamar itu berputar-putar dan dirinya merasa seperti terayun-ayun. Karena tidak tahan lagi, Suinyo merebahkan kepalanya di atas kedua lengan yang berada di atas meja, hanya menggoyang kepalanya tanda menolak. Terdengar olehnya lapat-lapat suara gurunya. Jangan bodoh, Suinyo. Engkau akan menjadi seorang nyonya pangeran yang terhormat, dan di kota raja. Kau dapat bekerja sama dengan kakakmu.